Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat dari beberapa ayat ini saudara. Saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah konteks tentang pemberitahuan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pemberitahuan itu isinya adalah bahwa doa dari Zakaria dan Elisabet telah didengar Tuhan, sehingga Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan berpengaruh besar, anak yang akan melahirkan sukacita, dan anak yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, tetapi kalau kita lihat kisah dari Zakaria dan Elisabet ini adalah bahwa pesan ini datang saat mereka sudah sangat lanjut usianya. Artinya bahwa mereka sudah begitu lama berdoa supaya mereka dikaruniai seorang anak, tetapi doa mereka tidak dijawab. Pergumulan mereka tidak dijawab. Mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka dua-dua berasal dari keturunan imam. Itu ada di ayat 5 misalnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Mereka ini berdua adalah dari keturunan imam. Tetapi namun demikian, mereka tidak mempunyai anak. Itu ada di ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi ada pergumulan yang mereka hadapi, ada beban yang mereka hadapi, ada kerinduan yang tidak terwujud. Dan itu terjadi sekian waktu lamanya, begitu lama, sampai mereka tua, mereka belum memiliki keturunan. Artinya saudara, yang perlu kita renungkan di sini,
Yang pertama adalah bahwa sekalipun mereka ini pelayan Tuhan, tetapi tetap ada pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan pergumulan itu berlarut-larut begitu lama. Mereka rindukan keturunan, tetapi begitu lama sampai mereka lanjut usia, mereka belum juga mendapatkan keturunan. Artinya hari ini mungkin saudara ada pergumulan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara pribadi, dan pergumulan itu sudah sekian lama, sudah berlarut-larut. Jangan pernah bosan saudara, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita lihat, pada endingnya Tuhan bertindak. Pada endingnya Tuhan nyatakan mujizat. Sekalipun sudah sangat tidak mungkin, karena mereka sudah lanjut usia, tapi di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau saat ini dalam kehidupan saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang sepertinya sudah sangat tidak mungkin, dengar, Allah akan bertindak melampaui kemustahilan. Itu sebabnya saat ini apapun, bagaimanapun persoalan yang saudara hadapi, tetap kuat, tetap melangkah. Baik itu persoalan keluarga, usaha saudara, bisnis saudara, ekonomi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimanapun situasinya, tetap kuat. Jangan pernah menyerah, sama seperti Zakaria dan Elisabet ini saudara. Mereka tidak menyerah. Bahkan saya rindu kita lihat apa yang dilakukan, apa tindakan Zakaria ketika pergumulannya berlarut-larut belum dijawab oleh Tuhan. Kita akan belajar saudara untuk kita juga bersikap benar saat kita punya pergumulan, punya kerinduan yang begitu lama mungkin belum terwujud. Jadi yang pertama saya ingin kita lihat ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi ternyata saudara, kenapa pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa, mujizat terjadi, hal yang paling mustahil akhirnya terwujud dan terjadi, karena dalam prosesnya keduanya tetap hidup benar, keduanya tetap hidup menurut segala perintah Tuhan. Kata kerja mereka hidup benar, hidup menurut perintah Tuhan itu saudara, itu kalau di dalam bahasa aslinya itu pekerjaan yang mereka lakukan bersifat saling. Artinya mereka saling mendukung untuk tetap hidup benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kenapa mereka begitu kuat, begitu lamanya pergumulan belum dijawab? Tentu saja saudara, kita bisa bayangkan mungkin ada cibiran, mungkin ada gosipan dari orang lain. Mereka pelayan, mereka keturunan imam dan sebagainya, tetapi kok begitu, keturunan tetap tidak ada. Ya sangat lumrah kalau itu terjadi, yang bisa menggoyahkan iman, yang bisa menghancurkan hati. Tetapi mereka begitu kuat sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Kenapa itu sudah terjadi saudara? Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka saling menguatkan untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Saudara, alangkah indahnya jika saudara sebagai pendengar video pagi hari ini, sebagai suami istri, saudara saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Kalau itu saudara lakukan sebagai suami istri di rumah, dengar, saya percaya saudara akan melihat mujizat dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Itulah yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Mereka saling menopang, mereka saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan sekalipun pergumulan belum dijawab. Sekalipun hari ini mungkin pergumulan saudara belum dijawab, dengar, tetap hidup seturut firman Tuhan. Suami istri tetap saling mendukung hidup seturut firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Hal yang unik dalam diri Zakaria ini adalah bahwa sekalipun pergumulannya berlarut-larut, dan atas pergumulan itu mungkin banyak pergunjingan yang bisa mereka dengar,
Tapi selain mereka tetap saling mendukung untuk tetap hidup seturut kebenaran firman Tuhan, Zakaria ini juga tetap tekun dan kuat melayani Tuhan. Konsisten melayani Tuhan sekalipun masalah masih berat untuk dipikul, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tapi dia melayani Tuhan dengan konsisten. Itu sebabnya mujizatnya terjadi dalam kehidupan Zakaria, sebab dia tetap hidup melayani Tuhan. Saat ini saudara, adakah saudara yang sedang mengalami pergumulan, dan atas pergumulan itu akhirnya saudara lemah dalam melayani Tuhan, bahkan saudara undur dari keterlibatan melayani Tuhan di gereja saudara misalnya? Dengar saudara, apapun kondisinya, seberat apapun yang sedang saudara hadapi, konsistenlah melayani Tuhan. Karena dengan saudara konsisten melayani Tuhan, saudara akan menyaksikan mujizat Tuhan seperti Zakaria. Dia tetap konsisten melayani Tuhan. Ketika tiba tugasnya untuk melayani, dia melayani. Dia tidak lemah sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalah belum selesai, tetapi dia tetap hidup konsisten melayani Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara belum ada keterlibatan apa-apa untuk melayani Tuhan, kalau saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup saudara seperti Zakaria ini, mulai saat ini pikirkan apa yang bisa saudara lakukan dalam keterlibatan saudara untuk ikut melayani Tuhan. Dan kalau saat ini saudara sudah terlibat pelayanan dan kemudian beban hidup saudara berat, masalah saudara berat, jangan pernah lemah, jangan pernah undur dalam melayani Tuhan. Tetap konsisten melayani Tuhan saudara. Dan dengar, kita akan bersama-sama melihat mujizat Allah terjadi. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang ketiga di sini ditegaskan bahwa doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak. Jadi sekalipun sudah sangat mustahil, Zakaria dan Elisabet masih berdoa, masih mendoakannya, sampai tiba waktunya datang malaikat itu berkata, sekarang doamu sudah didengar. Doa yang sudah sekian lama dipanjatkan akhirnya didengar oleh Tuhan, akhirnya mujizat dinyatakan. Saat ini, adakah saudara yang dulu berdoa buat masalah saudara, tapi ketika masalah itu tidak kunjung selesai, saat ini saudara tidak lagi berdoa memohon? Dengar saudara, orang yang mengalami mujizat adalah orang yang konsisten berdoa. Sekalipun sudah sekian lama dia berdoa, doanya belum juga dijawab, tapi dia tetap konsisten untuk berdoa. Itulah orang yang akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, saya percaya pagi hari ini firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet, di mana pada akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan pada saat yang paling mustahil sekalipun. Dan saya mau tegaskan kepada saudara bahwa dalam kehidupan saudara semustahil apapun itu, saat ini Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sekalipun beban mereka berat? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka berdua saling menguatkan seturut firman Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-6. Jadi sekalipun harapan mereka tidak terwujud, mereka tidak ugal-ugalan, tapi mereka tetap hidup konsisten, saling menguatkan untuk hidup seturut firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan? Zakaria tetap konsisten melayani Tuhan, sekalipun doa belum dijawab. Dan yang ketiga, mereka juga tetap konsisten untuk berdoa. Itu ada di ayat 13 saudara. Sekalipun sudah sangat mustahil, mereka tetap berdoa, sehingga sampai tibalah waktunya. Allah berkata, doamu sudah didengar oleh Allah. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Terapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara. Percayalah,
mujizat Tuhan akan dikerjakan dalam hidup saudara. Yang penting saudara hidup dalam kebenaran, yang penting saudara tetap ikut melayani Tuhan, dan kemudian tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan, memohon apa yang menjadi kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan
kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.